Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Pertiwi, NIM D10111181031. Mata kuliah Manajemen Risiko Proyek dengan dosen pengajar Ibu Riani Pratiwi STMT. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan ringkasan tentang webinar yang berjudul atau yang bertema Risk Manajemen pada Kontrak Konstruksi Infrastruktur. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa arti risk management itu. Di sini maksud dari risk management atau manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan dan untuk menetapkan tindakan apa jika ada yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkannya. Yang dimaksud di sini adalah risiko. Risk management ini dilakukan sebelum proyek atau awal proyek, diidentifikasi pra-proyek, seberapa besar risiko sedini mungkin yang bisa kita prediksi dan mendapatkan solusinya. Selanjutnya, kenapa risk management dan risk culture itu sangat penting? Pentingnya risk management ini bertujuan untuk mengurangi sengketa atau memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan, sekaligus untuk mengurangi risiko finansial dan legal. Sedangkan risk culture ini adalah suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya ada langkah fundamental risk management. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Yang kedua menilai sedini mungkin atau impact dari risiko tersebut. Yang ketiga yaitu kita memprioritaskan risiko mana yang akan terlebih dahulu kita tanggulangi. Dan yang terakhir yaitu menentukan cara menanggulangi risiko tersebut dengan cara seperti apa dan bagaimana kita mengatasi risiko tersebut. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya kita sudah memberitahu langkah fundamental risk management. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah untuk mengurangi risiko. Yang pertama yaitu avoidance, yaitu hindari. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, limitation atau dibatasi. Dan yang keempat, atau diterima atau risikonya kecil. Selanjutnya ada risiko perusahaan. Yang pertama, risiko bisnis. Yang kedua, risiko keuangan. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, risiko reputasi. Yang kelima, risiko operasional. Dan yang terakhir yaitu risiko hukum. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko hukum antara lain yaitu risiko peraturan, risiko tuntutan hukum, risiko penggelapan, risiko perjanjian, risiko perizinan, risikoan prestasi, dan yang terakhir risiko kepailitan. Di sini saya akan menjelaskan risiko peraturan. Risiko peraturan di sini contohnya itu perubahan peraturan, ketidakpastian atau tumbang tindih, benturan hukum, dan interpretasi. Risiko tuntutan hukum ini bisa berupa gugatan atau sengketa hukum seperti perdata dan pidana, arbitrase, dan kepailitan. Risiko kontrak. Risiko kontrak ini seperti isi perjanjian yang lemah, syarat syah, klausula, hak dan kewajiban, tempat atau lahan yang sengketa, serta pilihan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada risiko perizinan. Risiko perizinan ini keberlakuan perizinan seperti demi hukum batal, tumpang tindih, digugat pihak lain, serta dibekukan atau didenda. Risiko prestasi yaitu pelanggaran ketentuan default berupa default keuangan, default transaksi, default komitmen, serta default negative covenant. Risiko pilot. Risiko pilot ini yaitu gugatan pilot yang berupa utang jatuh tempo, kelanjutan usaha terganggu, kegagalan BKPU, dan kerugian perusahaan. Selanjutnya ada project life cycle. Yang pertama yaitu studi kelayakan, yang kedua inisiasi project, yang ketiga pengadaan, dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan.
Sekian ringkasan dari materi webinar Risk Management pada kontrak konstruksi infrastruktur. Mohon maaf jika banyak terjadinya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.